Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, Ustazah hari ini mau cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang masih ingat Nabi Nuh alaihissalam membuat apa ya teman-teman? Iya, Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang sangat besar. Mau dengar dari Ustazah? Ya, sebelum kita mulai kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Sungguh, aku ini seorang pemberi peringatan kepada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh tidak percaya. Wahai Nuh, kami tidak percaya dengan kamu. Kamu hanyalah manusia biasa seperti kami. Kamu seorang pendusta, kata kaumnya kepada Nabi Nuh. Meskipun Nabi Nuh diejek dan dicaci oleh kaumnya, Nabi Nuh tetap menyuruh kepada kaumnya. Wahai kaumku, aku ini seorang rasul. Aku sangat khawatir kalian akan mendapat hukuman yang sangat pedih, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Namun kaumnya tidak percaya. Wahai Nuh, datangkanlah hukuman itu jika kamu benar, kata kaumnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun bersedih dan dia berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang akan mendatangkan hukuman kepada kalian jika dia menghendaki, ucap Nabi Nuh alaihissalam. Namun hanya sebagian orang yang mendengar perintahnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh membuat sebuah kapal. Dengan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai membuat kapal, dibantu oleh kaumnya yang beriman kepada Allah. Namun, kaum kafir selalu mengejek Nabi Nuh. Mereka merasa heran karena Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Hai Nabi Nuh, dasar gila kamu, masa membuat kapal di atas gunung? Hahaha. Setelah kapal selesai dibuat, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa keluarga dan sahabat-sahabatnya yang beriman kepada Allah untuk masuk ke dalam kapal. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada semua binatang secara berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam kapal. Ada gajah, harimau, jerapah, burung, dan lainnya masuk ke dalam kapal. Setelah mereka semuanya masuk, tidak lama kemudian, langit menjadi gelap, petir menggelegar, dan hujan pun turun sangat deras. Semakin lama, hujan semakin deras. Airnya meluap, datang bergelombang, menghanyutkan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang kafir pun berteriak, "Tolong, tolong, ada banjir!" Mereka semua berteriak teman-teman. Dari kejauhan, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang bernama Kan'an. Wahai anakku, cepatlah kemari, naiklah bersama kami, janganlah kamu bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh. Namun, putra Nabi Nuh tidak memperdulikan panggilan dari ayahnya. Tidak ayah, aku tidak mau naik ke dalam kapal. Aku akan pergi ke atas gunung. Aku akan berenang ke atas gunung, kata anaknya. Namun, airnya semakin meningkat dan semakin tinggi hingga gunung-gunung pun banjir dan anaknya pun tenggelam. Lalu, hujan berhenti. Perlahan, banjir pun surut. Kapal Nabi Nuh kemudian berlabuh di atas gunung Al-Judi. Di sana, Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang yang beriman.
kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah teman-teman kisah dari Nabi Nuh alaihissalam membuat sebuah kapal yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.